Aloha semuanya, kembali lagi di channel Theonime. Di perjalanan sebelumnya, Satoshi dengan susah payah telah berhasil mendapatkan Sutarja sekaligus menjadi Pokemon kelima Satoshi. Dalam perjalanan itu juga, mereka bertemu dengan Pokemon yang bernama Darumaka yang mencuri makanan siang mereka. Lalu menyelesaikan masalah penyebab Darumaka itu mencuri makanan. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita ke pembahasan Pokemon Beast Wishes Part 5. Di tengah petualangan mereka menuju kota Sipo, di saat istirahat, Dan dan Iris melakukan latih tanding Yanapu melawan Kibago. Satoshi yang hanya menjadi penonton merasa sangat bosan dan juga ingin melakukan pertarungan. Namun, Iris melarangnya dan mengatakan bahwa ia tidak ingin Kibago terkena listrik dari Pikachu. Satoshi mencoba merayu Iris, namun Iris tetap menolaknya. Kibago terlebih dahulu melakukan serangan. Dengan perintah Den, Yanapu juga menyerang Kibago menggunakan Bullet Seed, tapi cuma dengan 20% kemampuan Yanapu sesuai permintaan Iris. Satoshi dan Pikachu yang melihat pertandingan itu malah terbingung-bingung. Jadi tujuan pertandingan itu untuk melatih Kibago agar bisa bertarung. Maka dari itu Iris menyuruh Den untuk melakukan serangan cuma menggunakan 20% dari kekuatan Yanapu. Satoshi pun mengatakan bahwa pertarungan dengan sekuat tenaga lebih menyenangkan. Mendengar hal itu, Iris malah mengomeli Satoshi, kemudian Kibago dan Yanapu kembali melanjutkan pertarungannya. Satoshi yang melihat pertarungan itu kembali memasang muka tidak jelasnya. Lalu Yanapu mengeluarkan Kamehame dan telak mengenai Kibago yang membuat Kibago terguling-guling. Satoshi menyarankan Iris jika ia bertarung seperti itu maka Kibago tidak akan bertambah kuat. Mendengar perkataan Satoshi, Iris lalu mengeluarkan serangan yang dinamainya Dragon Rage. Satoshi dan Den sampai terkejut melihatnya. Namun ketika serangan itu siap dilancarkan, serangannya malah gagal dan meledak tidak jelas. Di sisi lain, tim Rocket yang sedang berada di sebuah gedung tua dihubungi oleh atasannya yang bernama Tuan Sakaki. Mereka kali ini mendapatkan misi di daerah Resort Desert untuk mencari sebuah meteor yang pernah jatuh di daerah sana. Bongkahan meteor itu bisa menciptakan energi yang kuat. Jika mereka mendapatkannya, maka hal itu bisa menjadi kartu as bagi tim Rocket untuk menguasai dunia. Kembali ke Satoshi dan kawan-kawan, di saat mereka mengobrol tentang Kibago, Dan bercanda mengatakan bahwa jurus Dragon Rage atau Amarah Naga lebih bagus dinamai Bersin Naga. Iris pun sedikit kesal dibuatnya. Lalu Satoshi menanyakan apakah Kibago mempelajari jurus lainnya. Di saat Iris menceritakan tentang Kibago, Kibago membawakan Iris apel lalu Kibago kembali bermain dengan Pikachu. Satoshi juga terus menyemangati Iris bahwa dengan terus berlatih Kibago pasti akan menjadi lebih kuat. Karena penasaran, Den dan Satoshi menanyakan dari mana dan bagaimana Iris mendapatkan Kibago. Ternyata Iris mendapatkan Kibago dari pemberian pemimpin suku di desa kelahiran Iris, di mana kampung halaman Iris itu adalah tempat yang bagus untuk membesarkan Pokemon naga. Pemimpin suku memberikan Iris Kibago sebagai teman petualangannya dan berpesan agar Iris membesarkan Kibago dengan baik sampai Kibago berevolusi menjadi Ononokus yang kuat. Di saat mereka sedang bercerita itu, tanpa mereka sadari Pikachu dan Kibago sudah bermain terlalu jauh. Di saat Kibago berusaha memetik apel di sebuah dahan yang kecil, ia malah jatuh. Apesnya lagi, Kibago jatuh dan tersangkut di atas Pokemon Pendror yang mempunyai sifat agresif. Pikachu berusaha menolong, namun Pikachu malah terlempar dibuatnya. Di saat Pendror menyerang Pikachu, Pikachu berusaha meminta maaf, tapi Pendror terus berusaha menyerang Pikachu. Kibago juga berusaha melepaskan diri dengan Dragon Rage-nya, namun tidak berhasil.
Satoshi, Iris, dan Den yang melihat ledakan itu segera melihat apa yang terjadi. Lalu tiba-tiba Pikachu datang dengan terburu-buru. Dengan panik, Pikachu menjelaskan apa yang telah terjadi. Kemudian Pendror datang dan mengejar mereka, bahkan Pendror juga menyerang dengan cairan yang mampu melelehkan batu. Untungnya serangan itu tidak ada yang mengenai mereka. Satoshi dan Den berusaha menghentikan Pendror menggunakan Sutarja dan Yanapu. Namun serangan keduanya tidak mempan sama sekali. Iris lalu mengeluarkan Pokeball yang membuat Den dan Satoshi terkejut karena ternyata Iris memiliki Pokemon selain Kibago. Di saat Iris ingin mengeluarkan Pokemonnya, Iris terlihat ragu, namun mau tidak mau Iris pun mengeluarkannya. Tapi di saat keluar, Pokemonnya malah tidak bergerak sama sekali seperti batu. Pokemon itu bernama Doryusu. Walaupun Iris sudah memohon, Doryusu tetap tidak bergerak sama sekali. Kemudian Iris menyuruh Den dan Satoshi untuk menghentikan pergerakan dari Pendror. Setelah gerakan dari Pendror terhenti, Iris lalu melompat dan menyelamatkan Kibago. Pendror yang berusaha menyerang Iris tanpa sengaja menendang Doryusu dan membuat Doryusu marah. Lalu Doryusu pun menyerang Pendror dan membuat Pendror terlempar jauh. Setelahnya Doryusu kembali lagi membantu. Dalam perjalanannya menuju ke kota Sipho, Satoshi dan yang lainnya mampir di klub pertarungan Pokemon yang berada di kota Kuren. Dengan sangat semangat, Satoshi berlari dan langsung melihat informasi para trainer Pokemon yang bisa diajak untuk melakukan pertarungan. Den dan Iris sampai kelelahan mengejar Satoshi yang sedang semangat itu. Di saat sedang mencari para trainer, Satoshi kaget dan tidak menyangka bahwa Soti juga ada di kota itu. Lalu Satoshi pun memutuskan untuk bertarung melawan Soti. Pemimpin klub yang ternyata ada di belakang mereka dan mendengarkan perkataan Satoshi langsung menghubungi Soti. Satoshi langsung mengajak Soti untuk datang ke klub untuk melakukan pertarungan. Soti lalu mengatakan jika kemampuan Satoshi masih seperti yang dulu, itu akan percuma saja. Satoshi pun sedikit kesal mendengar perkataan Soti. Tapi ternyata Soti datang juga ke klub itu. Satoshi memperlihatkan rencana yang ia dapat di Gym Sanyo kepada Soti. Tapi ternyata Soti juga sudah mempunyai dua rencana. Kemudian Soti mengatakan akan melawan Satoshi dengan pertempuran penuh yang menggunakan 6 Pokemon. Namun Satoshi cuma mempunyai 5 Pokemon, sehingga Soti menolak pertarungan melawan Satoshi. Di saat Soti hendak pergi, Iris sedikit memanas-manasi Soti, begitu juga dengan Den. Akhirnya Soti pun berubah pikiran. Dalam pertarungan itu, setiap trainer akan menggunakan 5 Pokemon. Siapa seluruh Pokemonnya tidak bisa melanjutkan pertempuran, maka ia akan kalah. Di pertempuran pertama, Soti menggunakan Pokemon Hatobo yang merupakan Pokemon evolusi dari Mamepato. Sedangkan Satoshi menggunakan Mijumaru. Mijumaru terlebih dahulu melakukan serangan, tapi serangannya mampu dihindari oleh Hatobo. Dengan sekali serang, Hatobo mampu membuat Mijumaru tepar dan kemenangan bagi Hatobo. Satoshi sampai tidak percaya Mijumaru dikalahkan dengan waktu yang sangat singkat. Untuk melanjutkan pertarungan, Satoshi mengeluarkan Pokabu. Tetapi serangan Pokabu juga dengan sangat mudah dihindari oleh Hatobo. Dilihat dari cara bertarung, Soti lebih unggul dari Satoshi, sehingga Pokabu juga dengan mudah dikalahkan oleh Hatobo. Kini Satoshi masih mempunyai 3 Pokemon untuk melanjutkan pertempuran termasuk Pikachu. Kali ini Satoshi menggunakan Pikachu. Thunderbolt yang dilancarkan Pikachu juga dapat dihindari oleh Hatobo. Di saat Hatobo melakukan serangan, Pikachu berhasil menangkap Hatobo lalu melemparkannya. Dengan menggunakan Pole Tackle, akhirnya Hatobo berhasil dikalahkan. Soti lalu mengeluarkan Pokemon keduanya di pertempuran itu, yaitu Janopi. Satoshi sampai terkejut melihat Janopi yang merupakan evolusi Sutarja yang pernah ia lawan dulu.
Di tempat lain, tim Rocket yang sedang menjalankan misinya di daerah Resort Desert malah dikepung polisi. Hal itu dikarenakan laporan dari polisi yang ada di daerah Sanyo, tempat misi tim Rocket sebelumnya. Dan karena hal itu juga, tim Rocket telah menjadi buronan di daerah Isu. Tapi tim Rocket kembali berhasil kabur dengan bantuan rekannya yang lain dengan menerobos polisi menggunakan truk box. Polisi mencoba mengejarnya, namun tim Rocket menerjunkan truknya di jembatan putus. Lalu tim Rocket terbang menggunakan alat anehnya. Kembali ke Satoshi, Janopi dan Pikachu langsung melanjutkan pertarungan. Secara mengejutkan, Iron Tail milik Pikachu berhasil ditepis Janopi. Sedangkan serangan Janopi dengan mudahnya mengenai Pikachu. Tapi Pikachu masih semangat melanjutkan pertempuran. Di saat serangan kedua Pikachu dilancarkan, Janopi juga melakukan serangan. Namun Pikachu lah yang berhasil dikalahkan di pertandingan itu. Dan sekarang Pokemon Satoshi tinggal 2 dan Shoti masih mempunyai 4 Pokemon yang masih bisa melakukan pertarungan. Tidak diduga, kemudian Satoshi mengeluarkan Sutarja yang seharusnya tidak diuntungkan melawan Janopi. Dan benar saja, Janopi berhasil menghindari serangan yang dilancarkan Sutarja. Tapi Satoshi telah mempunyai rencana untuk mengalahkan Janopi dengan menggunakan jurus cinta Sutarja sebagai kartu as. Jurus itu pun sangat ampuh dan mampu membuat Janopi tak terkendali dan Sutarja berhasil mengalahkan Janopi. Selanjutnya, Shoti mengeluarkan Pokemon Fururil. Walaupun Sutarja menang, Satoshi menggantikannya dengan Mamepato. Dan terjadi lagi, Mamepato dikalahkan dengan sekali serang oleh Fururil. Dan sekarang Satoshi cuma mempunyai Sutarja untuk bertarung. Jika kali ini Satoshi kalah, maka pertempuran akan berakhir dengan kekalahan telak Satoshi. Dan pertempuran pun dimulai. Dengan semangat, Sutarja langsung menyerang Fururil. Serangan langsung itu membuat Sutarja malah keracunan karena tubuh Fururil mempunyai racun yang melindungi tubuhnya. Tapi dengan sekuat tenaga, Sutarja terus menyerang Fururil. Bahkan jurus cinta Sutarja mampu dihindari Fururil. Dengan serangan balik yang dilancarkan Fururil, Sutarja akhirnya kalah. Dengan kekalahan Sutarja, pertandingan itu pun berakhir. Walaupun Satoshi kalah di pertandingan itu, Satoshi tidak bersedih. Malah ia lebih semangat lagi untuk menjadi lebih kuat.